Namun tak ada perubahan, Persib siapkan pengganti andalan. Halo Sobat Bola sekalian, semoga kalian semua yang nonton video ini ada dalam keadaan sehat, bahagia, dan lancar rezekinya selalu. Buat kalian yang nonton video ini di tanggal 31 Juli, pasti kalian lagi ngerasa seneng banget. Pasalnya di hari ini, kita bakal disajikan dua pertandingan yang sangat menarik. Sore kita nonton Timnas Indonesia, malamnya langsung dilanjut nonton Persib Bandung versus Tampines Rovers. Apalagi buat para bobotoh, ini harinya kalian banget karena kalian bakal banyak nonton aksi para pemain Persib di lapangan hijau. Tapi ngomong-ngomong, kalau kita bicara tentang skuad Persib, sebenarnya komposisi skuad mereka saat ini udah cukup baik, belum sempurna, belum lengkap, tapi secara keseluruhan bisa kita bilang udah ada dalam kategori yang cukup oke. Cuma, kondisi baik tersebut tentunya gak lepas dari yang namanya kekurangan. Karena faktanya masih ada satu pemain yang padahal pemain ini baru aja diperpanjang kontrak. Harapannya pemain ini bisa ngasih dampak positif untuk Persib. Tapi sejauh ini kayaknya kita masih belum lihat tanda-tanda kalau pemain ini bakal menampilkan performa baik untuk Persib di musim depan. Dan situasinya saat ini Persib sedang menyiapkan plan B jika pemain tersebut gak kunjung ada perubahan. Maka tentu ini jadi situasi yang menarik untuk kita pahami bersama. Di sini kita mau ajak kalian untuk bahas tentang siapa pemain yang dimaksud, kenapa dia belum ada perubahan, dan kira-kira bagaimana rencana cadangan Persib untuk mengatasi masalah ini. Semua bakal kita bahas di sini. Kita bahas ini buat ngasih pemahaman ke kita semua bahwa ini loh rencana yang sebenarnya sedang Persib lakukan. Kalau gitu, bareng gua Zidane Fatoni, langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Oke, langsung aja kita pahami situasinya terlebih dahulu. Jadi untuk saat ini, Persib memang ada dalam situasi yang cukup nyaman. Khususnya untuk persiapan pramusim yang mereka jalani saat ini. Karena sekarang mereka udah dipastikan lolos ke babak semifinal Piala Presiden. Dan di laga terakhir fase grup lawan Tampines Rovers, karena laga tersebut jadi laga yang gak menentukan apapun, alhasil Igor Tolić punya keleluasaan lebih untuk mengatur skuadnya. Baik itu mengatur rotasi pemain, mengatur taktik, strategi, mungkin nyoba taktik baru, itu bisa sangat mungkin untuk dilakukan di pertandingan ini. Karena yang paling penting untuk Persib sebenarnya bukan tentang hasil yang mereka dapatkan, tapi tentang bagaimana mereka berproses di turnamen pramusim ini supaya mereka bisa mendapatkan manfaat yang baik untuk bekal mereka menghadapi kompetisi di musim depan. Dan hal yang paling diprioritaskan oleh Igor Tolić juga memang bukan hasil, tapi bagaimana caranya untuk dia tetap menjaga kondisi para pemainnya agar tetap ada dalam keadaan fit. Supaya mereka semua siap dan matang untuk menghadapi kompetisi resmi nantinya. Dan kalau kita lihat dari komposisi skuad Persib saat ini, sebenarnya para pemain yang tampil udah cukup memberikan performa yang gemilang, apalagi para pemain baru kayak Luka Menalo, Balsyah Sekulic, Gakuto Notsuda, dan para pemain lainnya. Itu mereka mampu memberikan performa yang cukup memuaskan, padahal dengan status mereka sebagai pemain baru, biasanya itu jadi kendala yang bikin performa mereka belum bisa maksimal. Tapi sejauh ini, rasanya kita nggak melihat status pemain baru tersebut menjadi kendala yang berarti untuk mereka. Karena memang performa yang mereka tampilkan itu ada dalam level yang sangat memuaskan. Tapi, ternyata yang terkena masalah ternyata bukan pemain baru. Melainkan yang saat ini bermasalah justru pemain lama yang udah punya banyak waktu untuk adaptasi, mendapat kepercayaan, dan punya banyak waktu untuk membuktikan. Khususnya pemain yang saat ini mengalami kendala adalah Ramon Tangke. Sebenarnya ini jadi sebuah dilema ya. Kalian ingat gak? Dulu waktu awal kedatangan Ramon Tangke, banyak yang mengira kalau pemain ini bakal jadi suksesor David da Silva. Bahkan ada juga yang mikir kalau pemain ini merupakan kombinasi antara kemampuan Ciro Alves dan juga David da Silva yang bisa ditemukan dalam satu pemain ini. Dulu juga kita pernah lihat bagaimana etos kerjanya sebelum gabung ke Persib. Dia jadi pemain yang mau untuk latihan keras secara mandiri. Yang hal tersebut seolah menunjukkan bahwa Ramon adalah pemain dengan ambisi yang sangat tinggi. Yang ambisi tinggi tersebut bakal disalurkan lewat performa gemilangnya di dalam lapangan. Tapi sayang, ekspektasi awal tersebut ternyata gak mampu terpenuhi sampai sekarang.
Karena dengan Ramon yang udah punya waktu berproses di Persib selama 1 musim, sekarang dia justru gak mengalami perkembangan yang signifikan dari segi performa yang dimilikinya. Di musim kemarin, kita mikir bahwa Ramon ini hanya ada masalah dari segi keberuntungan karena memang faktanya di awal musim atau pertengahan musim, Ramon memang punya performa yang cukup menjanjikan. Dia sering dapat peluang bagus, eksekusinya juga udah cukup lumayan. Tapi faktor luck-nya ini yang terkadang nggak berpihak sama Ramon. Tapi sekarang, bukannya ada perkembangan, yang ada malah justru kemunduran. Karena kekurangan yang saat ini dimiliki sama Ramon bukan hanya kekurangan dari segi keberuntungan lagi, tapi seolah dia sekarang kehilangan sentuhannya sebagai seorang striker. Maksudnya, kita semua pasti tahu bahwa skill dasar yang harus dimiliki oleh seorang pemain sepak bola adalah dribbling, passing, dan juga shooting. Itu jadi 3 skill dasar yang minimal sebagai pemain sepak bola profesional harusnya bisa menguasainya dengan baik. Tapi sekarang, sentuhan Ramon untuk melakukan 3 skill dasar tersebut seolah hilang, Pak. Dia nggak bisa dengan baik melakukan beberapa skill dasar tersebut. Ball controlnya kurang baik, ketenangannya hilang. Intinya Ramon ini punya kekurangan yang memang sifatnya elementer. Entah apa yang terjadi sama diri Ramon, tapi faktanya kemunduran performa tersebut memang nyata terjadi. Bahkan saking gregetnya para bobotoh, mereka sampai seolah udah menganggap kritikan kepada Ramon itu sebagai sebuah candaan. Saking seringnya mereka mengkritik tapi gak pernah ada perubahan. Banyak meme-meme tentang Ramon. Satu sisi ini emang lucu banget, tapi satu sisi lainnya, situasi yang ada sekarang sebenarnya memang jadi tekanan untuk Ramon Tangke itu sendiri. Kritik, meme, serta candaan yang diberikan oleh para bobotoh di sosial media, itu semuanya ternyata memang didengar dan dilihat oleh Ramon. Karena buktinya, beberapa hari ini, Ramon ternyata menonaktifkan sosial media pribadinya. Hal itu disinyalir sebagai langkah Ramon untuk dia gak banyak mendengarkan komentar negatif, supaya dia bisa tetap fokus, dan supaya perbaikan itu memang nyata terjadi di diri Ramon. Sebenarnya nggak ada masalah, selagi itu memberikan dampak positif, dilakukan dengan cara yang baik, sah-sah aja untuk para bobotoh mengkritik Ramon. Sah juga untuk Ramon memilih fokus sama performanya. Harapan terbesarnya, semoga dengan situasi yang ada sekarang, ini bisa jadi langkah yang mampu memperbaiki performa dari seorang Ramon Tangke. Kemudian pertanyaannya, melihat situasi skuad yang ada sekarang, khususnya para pemain yang underperform kayak Ramon Tangke, sebenarnya gimana sih respon atau langkah yang saat ini Persib dan Igor Tolić lakukan buat mengatasi masalah tersebut? Nah, ini yang harus kita pahami juga. Bahwasanya saat ini Igor Tolić dan Persib tentunya sama sekali gak nutup mata sama kekurangan yang dimiliki oleh Ramon Tangke. Khususnya Igor Tolić, dia pasti jauh lebih paham tentang bagaimana kelebihan, kekurangan, serta masalah yang dialami sama Ramon Tangke itu gimana. Banyak yang bertanya, kenapa sih bang, kok Persib malah memperpanjang kontrak Ramon? Itu tandanya, Igor Tolić sebenarnya melihat potensi yang seharusnya masih bisa dikeluarkan oleh Ramon Tangke. Apalagi dengan posisi dia yang di musim depan memang bakal jadi pelapis, dengan potensi yang dimilikinya, sebenarnya udah cukup oke juga untuk Ramon mengisi posisi tersebut. Karena nggak mudah buat nyari pemain berkualitas yang mau duduk di bangku cadangan. Dan Ramon sepertinya memang siap untuk menghadapi konsekuensi tersebut. Dan yang perlu kita ingat juga bahwa 11 pemain asing ini kan nggak semuanya bisa dimasukkan ke dalam daftar susunan pemain. Harus ada 2 pemain yang rela duduk di tribun. Nah, itulah tujuan kenapa Igor Tolić dan Persib tetap mau memperpanjang Ramon. Karena memang mau gak mau harus ada 2 pemain asing, yang 2 pemain asing ini harus duduk di tribun, agak jarang dapat menit bermain, dan kemungkinan memang Ramon siap untuk ada dalam situasi tersebut. Artinya Ramon ini kemungkinan cuma bakal digunakan untuk kebutuhan rotasi ataupun ketika Persib berkompetisi di Asia. Apalagi Persib sekarang punya Ragnar Oratmangun yang berstatus sebagai pemain lokal. Kalau pandangan gua saat ini, dengan komposisi winger Persib yang menumpuk, ada kemungkinan kalau Ragnar nantinya bakal banyak diandalkan juga untuk posisi striker tengah bergantian dengan Balša Sekulic. Artinya dengan gak hadirnya Ramon di bangku cadangan pun, harusnya itu gak jadi masalah besar untuk komposisi lini serang Maung Bandung sekarang. Dan memang pada dasarnya, Piala Presiden kali ini juga tentu jadi bahan evaluasi Persib untuk para pemain. Khususnya untuk para pemain cadangan, muda, dan juga yang underperform. Jadi ada kemungkinan juga untuk nantinya kalau memang ada pemain yang kurang layak,
kayak Ramon Tangke, bisa jadi Persib bakal mengambil langkah besar untuk melakukan perubahan di posisi tersebut. Entah Ramon ini bakal dipinjamkan atau gimana, yang jelas apapun langkah yang nantinya Persib ambil, insya Allah itu merupakan langkah terbaik yang memang seharusnya untuk diambil. Jadi itu penjelasan terkait situasi serta langkah yang akan Persib ambil terkait kondisi dari Ramon Tangke. Apapun keputusannya, mari kita percayakan itu semua kepada Igor Tolić. Tapi kalau pendapat kalian gimana? Apakah Ramon ini memang layak dipertahankan sebagai pemain cadangan untuk kebutuhan rotasi? Atau justru mending dia hengkang dari Persib? Tulis di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih. Gua Zidan Fatoni. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!